Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, para sesepuh, hadirin hadir yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan berbagai macam nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab tafsir Jalalain. Melanjutkan bacaan kita masih dalam surah Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita akan membaca ayat yang ke-61 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum ya Musa
lan nasbira ala ta'amin ay naw'un minhu wahidin wa huwa al-manna was-salwa fad'u lana rabbaka yukhrij lana syai'an mimma tumbitul ardu min lil bayan baqliha wa qithaiha wa qumiha hintatuha wa adasiha wa basaliha qala lahum Musa atastabdiluna alladhi huwa adna akhas billadhi huwa khair ashraf ay atakhuzunahu badalahu wal hamzatu lil inkar fa abaw ay yarji'u fada'a Allah ta'ala faqala ta'ala ihbitu inzilu misran minal amsar fa inna lakum fihi ma sa'altum minan nabati wa dhuribat ju'ilat alaihimuz zillah az-zul wal hawan wal maskanah ay asarul faqr minas sukun wal khizr fa hiya lazimatun lahum wa in kanu aghniya'un luzumud darahim al-madrub li sabtatihi wa ba'u raja'u bi ghadabin min Allah zalika ay ad-darb wal ghadab bi annahum ay bisababi annahum kanu yaquluna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina ka Zakaria wa Yahya bighairil haqq ay zulman zalika bima asaw wa kanu ya'tadun yatajawazuna al-hadd fil ma'asi wa qarrarahu lit-ta'kid wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-61 ini Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan atau mengkisahkan tentang bagaimana orang-orang Bani Israel ketika mereka menghadapi atau memperlakukan Nabi Allah Musa alaihi salam. Yang dalam firman-Nya Allah katakan wa idh qultum dan tatkala qultum kalian berkata istilah bahasa kita ketika kamu ngomong ngomong kepada siapa? Kepada Nabi Allah Musa apa kata mereka? Ya Musa, wahai Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin lan nasbira kami tidak akan bakal puas kami tidak akan bisa bersabar, bisa puas atau sabar ala ta'amin terhadap satu makanan saja artinya Musa ente yang bener aja nih kami ini nggak bakal puas kalau hanya sekedar ente kasih makanan satu jenis saja ai nau'un minhu tuh ini kan namanya orang nggak tahu diapain nggak tahu diuntung udah minta minum dikasih minum minta makan dikasih makan udah dikasih makan minta yang lain-lain lagi kalau ibarat peribahasa kita kan apa itu istilahnya udah dikasih hati minta apalah susu juga dibawa pulang kan keterlaluan ini padahal hati udah dikasih tuh
Masih mending minta ampela, minta paha. Ya. Ame daging khas lagi diminta. Ya. Nah, ini ya sesuatu yang memang kalau kita Pak manusia biasa pasti bakal jengkel banget. Ya. Ibaratnya ini kan kalau peribahasa kita juga bilang nolongin anjing kejepit. Ya. Anjing kejepit kik dalam tuh kejepit sama apa bangku itu ya. Kita tolongin begitu kita tolongin digigit kita itu anjing. Kan kurang ajar. Ya, tuh. Nah, ini orang-orang Bani Israel memang nggak tahu diuntung, ya. Ketika dia sudah meminta apa yang dia inginkan, ya, melalui Nabi Allah Musa alaihi salam, Allah kasih, tuh, ya, dikasih minta minum, dikasih minum, minta makan, dikasih makan. Ini ngomong, lan nasbiru ala ta'amin wahid kata dia itu, ya, Musa, kami ini nggak bakal cukup kalau engkau hanya memberikan satu jenis makanan saja, ya, itu ainaumun wahid, ya, wa huwa al-manna was-salwa, ya, al-manna itu berupa apa, ya, al-manna itu apa kan, ya, daging, ya, daging yang enak banget tuh dah. Kalau kita bilang di sini sih banyak para ahli tafsir mengatakan itu ada yang mengatakan daging itu daging burung puyuh, ya, ada yang mengatakan daging itu daging burung merpati, itu burung dare kan begitu, ya, tuh, dia namanya daging apanya juga enak lah pokoknya, yang penting halal, ya, tuh, wasalwa dan juga makanan-makanan yang manis-manis tuh, ya, seperti roti-roti atau lain sebagainya, tentu nggak cukup, kata siapa ya? Kata orang-orang Bani Israel. Tuh. Ini namanya orang nggak pandai bersyukur kan begitu. Ya, Nabi bilang man lam yashkur 'alal qalil lam yashkur 'alal katsir. Ya, kalau orang yang dia itu nggak pandai bersyukur terhadap suatu nikmat yang sedikit, pasti yang banyak juga dia nggak bakal apa ya? Oh, bersyukur. Ini buktinya nih. Ya, orang-orang Bani Israel itu, ya. Lah apa yang dia minta? Ya, udah dikasih, nyuruh lagi nih. Ya, apa dia bilang? Fad'u lana rabbak. Ya, udah loh, ya, ente doain buat kami nih. Ya, mintalah sama Tuhan ente buat siapa? Buat kami, kata orang-orang Bani Israel. Tuh. Nyuruh lagi Pak, kurang ajar nih. Ya, minta tuh. Apa yang diminta? Yukhrij lana, ya, agar Tuhanmu itu bisa mengeluarkan, ya, atau memberikan kepada kami syai'an, ya, sesuatu mimma tumbitul ardh, ya, apa-apa yang Allah telah ya, apa-apa yang Tuhanmu telah tumbuhkan di atas muka bumi. Tuh. Jadi kan secara logika sebenarnya mereka tahu gak nih kalau Allah Maha Kuasa? Tahu gak? Tahu, ya. Buktinya dia minta tuh, ya kan? Musa, tolong dong ente doa minta sama Tuhan ente, ya, tuh, agar dia bisa memberikan sesuatu apa yang dia sudah tumbuhkan di muka bumi. Berarti kan dia tahu kalau Allah itu memang Maha Kuasa, tapi karena kesombongannya, Pak, ya, karena ketakaburan yang dia miliki, ya, kecongkakan yang ada pada diri mereka, sehingga mereka menjadi apa? Apa tuh? Keras kepala, nggak mau, ya, nerima. Ya kan ibaratnya Pak, saya bilang tuh, kalau orang namanya dia salah Pak, musuh yang namanya musuh, ya, dia benar aja salah, apalagi kita salah, ya, kita benar aja salah, apalagi kita salah, tuh, ya, tuh. Artinya dia tahu kalau Allah itu, ya, Tuhan yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ini salah satu contohnya, buktinya, ya, secara mafhum daripada ayat ini, ya. Min lil bayan, ya, min di sini untuk memperjelas, ya, apa itu yang mereka minta? Bakliha, ya, bakliha itu adalah sejenis sayuran, ya, sayuran, ngerti sayuran ya Pak, ya. Makanan yang bagus kan buat tubuh tuh apa tuh? Sayuran,
Ya, makanya Pak, orang-orang Bani Israel itu memang ya Allah kasih kelebihan tuh, memang dia punya otak cerdas, badannya sehat, orangnya cakep-cakep Pak. Ya, maaf ya. Karena makanannya memang ditahu makanannya yang benar-benar. Ya, nggak sembarangan makan kayak kita. Ya, kita makan kalau lapar apanya kita embat kan begitu. Ya, kalau mereka tuh makan selektif, nggak sembarangan makanan yang dimasukin kemana, ke dalam tubuh atau perut mereka tuh. Ya, nanti diminta apa? Sayur-sayuran tentunya tuh. Ya, terus apalagi wa kisaiha. Ya, kisah di sini ada yang mengatakan makanan sejenis apa tuh yang kalau buat sayur bening apa namanya? Yang ada durinya dikit-dikit. Yang kayak ketimun. Oyong. Oh, orang Bali saya doyan oyong, Pak. Ya. Tuh. Ya, atau kalau kita bilang bisa oyong, bisa apa labu lah begitu. Tapi di sini artinya macam-macam. Ya, karena orang dulu nggak bilang oyong, nggak ada. Ya, tuh. Kemudian apa lagi? Wa fumiha. Apa itu fum? Fum itu adalah bawang putih. Ya, tuh sayuran diminta. Ya, kemudian terong ataupun oyong, ya, ataupun labu dia minta. Ya. Nah, biasanya kalau nyayur biasanya pakai apa tuh? Bawang putih kan gitu kan. Sayur bening biasanya pakai bawang putih kan? Jadi tipis-tipis dikit-dikit, ya. Tuh, ya. Hintatuha, ya, yang itu merupakan makanan-makanan, ya. Kemudian wa'adasiha, ya. Apa itu adas? Adas itu kalau di kita kayak semacam apa ya? Kayak kacang hijau lah. Ya, cuman agak kecilan dikit. Ya. Itu kalau kita beli makanan, ya, makanan buat apa ya? Buat ayam atau burung, ya. Hah? Bukan pelet, bukan. Ya. Dia agak gede-gede, lebih kecil dari kacang hijau, ya. Lebih kecil dari kacang hijau, tapi lebih besar dari pelet. Tuh, ya. Itu kayak adas tuh namanya itu. Ya, kalau orang Arab biasanya masak itu Pak dibikin kayak kuah. Ya. Itu bagus tuh Pak. Ya. Itu kita rebus, ya, diceburin bawang putih, bawang merah, ya, biar kental banget itu. Nanti kayak apa tuh namanya? Kayak model yang ada rotinya, zupa. Ya, kayak zupa tuh. Ya. Itu bagus tuh, bikin sop, ya, tapi dalam bentuk yang kental. Kalau di sini mungkin kalau di restoran Arab ada tuh. Ya, kalau Bapak pengen nyobain makan coba di restoran Al Jazeera. Ya, atau di restoran Hadramaut, ya, atau di restoran punyanya siapa tuh yang di apa namanya di Bangka tuh, ya, ada seorang ulama tuh dia punya restoran Arab tuh, ya, ada juga di sini nih di Pedati ada, banyak lah restoran itu. Tuh kalau Bapak datang ke sana bilang aja saya mau makan adas, dikasih, cuma beli minta nggak dikasih, ya, tuh. Nah, itu makan tuh pakai roti Pak, kita cocolin aja tuh enak tuh. Ya, ya kayak orang makan bubur lah kan begitu. Ya, cocolin tuh, ya. Nah, setelah dia minta adas, kemudian dia minta apa lagi? Wa basoliha. Bawang merah. Ya. Bawang putih, ya, basol bawang merah. Tuh, ya. Buat apa ada orang-orang ini ya? Paling buat nyari bening kali ya. Tuh, ya. Nah, ketika mereka meminta kepada Nabi Allah Musa alaihissalam tentang permintaan jenis nama makanan-makanan itu, disebutin media Pak yang dia pengen, ya kan? Kan songkong namanya nih. Ya, tuh. Nabi Musa menjawab, qala lahum Musa. Nabi Musa berkata kepada mereka. Ya, tuh. Apa kata Nabi Musa? Atastabdiluna alladhi huwa adna. Ya. Apakah kalian, ya, akan mengganti suatu, ya, makanan yang Allah telah berikan kepada kalian dengan makanan adna yang lebih rendah lagi? Ya, artinya nih yang namanya manna wassalwa itu kandungan gizinya itu, ya, udah ada media semua nih.
ketimbang lu minta tadi pengen bakliha, ya sayur-sayuran, pengen oyong, pengen bawang putih, pengen adas, pengen bawang merah tuh, ya. Tentunya tuh semua udah ada kandungannya di makanan yang kamu udah diberikan Allah. Dari apa itu? Manna was salwa. Tuh, ya, tuh. Akhas lebih hina. Billadzi huwa khair, dengan sesuatu yang baik tuh, ya. Ente mau dikasih, ya, sesuatu yang jelek setelah ente menerima sesuatu yang bagus, mau gak? Ya, bapak udah dikasih mobil Fortuner, bapak minta mobil Xenia, mau gak? Ya, mau dikasih, apa juga mau dikasih, ya tuh. Artinya udah yang paling bagus tuh, ya, paling baik Allah sudah pilihkan untuk mereka orang-orang Bani Israel tuh, ya. Ashraf, ya, atau makanan yang apa tuh? Yang memang benar-benar makanan, bukan sembarangan makanan. Ya, bahkan ada riwayat mengatakan tuh makanan itu belum pernah dikasih sama orang-orang sembarangan gitu ya. Kecuali ini orang-orang Bani Israel tuh, ya. Tuh, gimana dia enggak apa-apa, enggak kufur nikmatnya orang-orang Bani Israel. Ya, tuh. Ai atakhudunahu badalahu, ya, apakah engkau akan mengambil atau kalian akan mengambil atau mengganti, ya, sesuatu yang baik yang Allah sudah berikan kepada kalian dengan sesuatu yang buruk, ya, dengan sesuatu yang jelek. Tuh, coba Nabi Musa masih apa ya? Masih sabar, dikasih tahu, ya, padahal kalau kita, Pak, ya, udah diperlakukan kayak gitu tuh, ya, kita tolongin, maaf contohnya dah, ada tukang minta datang ke rumah kita, ngetok-ngetok pintu, tok, minta sedekah gitu kan, atau minta lah, ya, kita kasih 5.000 perak, dia bilang kok cuma 5.000, kira-kira apa yang kita bilang? Apa yang kita bilang kira-kira, Pak? Dasar lu nggak tahu diuntung tuh, ya. Udah dikasih masih bagus dikasih daripada nggak dikasih. Udah sini kita tarik lagi, pergi sana. Begitu paling kan kalau kita, ya, tuh, ya. Tapi Nabi Allah Musa alaihissalam tidak, tetap dia itu apa? Ya, ketika dia meminta sesuatu, ya, yang apa menurut dia baik, padahal Nabi Musa telah memberikan kepada mereka itu sesuatu yang lebih baik, ya. Karena baik menurut mereka belum tentu baik menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, ya. Baik. Wal hamzatu, ya, lil inkar. Hamzah yang mana nih? Atas tabdilun, ya. Atau hamzah di sini adalah hurufnya adalah huruf istifham. Apa itu huruf istifham? Ya, huruf untuk menanyakan. Tapi istifhamnya di sini adalah hamzahnya lil inkar. Ya, untuk apa? Lil inkar, untuk, ya, menyangkal, ya, atau untuk menjadikan sesuatu itu yang apa ya? Ya, yang menurut, ya, Nabi Musa enggak masuk akal lah. Ya. Ente udah dikasih sesuatu yang baik banget kok, kenapa ente minta yang kurang baik, kan begitu. Ya, tuh. Fa abau an yarji'u. Coba namanya orang Bani Israel udah dikasih tahu, kenapa lo minta yang lebih jelek padahal Allah udah kasih yang lebih baik tuh. Tapi tetap mereka fa abau, mereka enggak hirauin. Ya, dibilang udah lu diem Musa, sok tahu lu, bahasa kitanya tuh. Ya, bahkan dikatakan di sini, ya, apa katanya? Fa abau an yarji'u, mereka itu kekep tidak mau menarik omongannya. Ya, enggak mau menarik apa yang dia omongin tadi, yang dia minta didoain sama Nabi Musa, suruh minta kepada Allah ngasih apa ya? Makanan-makanan yang tadi itu, ya. Kan yang mau kalau namanya orang bener, Pak, kalau udah dinasihatin paling enggak dia ngapain? Mikir lagi kan, oh iya ya. Ya, bener juga lu Musa ya. Kenapa kok gue minta sesuatu yang apa ya? Yang kurang baik padahal Allah udah ngasih kita yang paling baik. Harus kan begitu.
Ya, tapi mereka abau, enggak ngirau ya. Tuh, enggak mau menarik apa? An yarji'u, ya. Apa tuh? Omongannya mereka itu tetap mereka kekeh tuh. Fada'allahu, ya, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya. Tuh, Nabi Musa apa? Mohon kepada Allah. Faqala ta'ala, ya. Allah menjawab apa yang menjadi doanya Nabi Musa. Apa kata Allah? Ihbitu ay inzilu, ya, pergilah kalian, ya, turunlah kalian Misra, kepada suatu tempat, ya. Misra di sini ada yang dikatakan ya negara Mesir sekarang, ya. Ada yang bilang ya Mesir itu suatu tempat nggak disebutin namanya apa, ya. Tapi kebanyakan para ahli tafsir mengatakan Misra di sini adalah negara Mesir, ya, atau negara Egypt yang sekarang nih, ya, itu. Suruh pergi itu, siapa itu? Kasih tahu mereka Musa, suruh mereka pergi kemana? Ke suatu tempat, ya, itu. Fa inna lakum fihi ma sa'altum, maka sungguh kamu nanti akan mendapatkan di dalamnya ma sa'altum, apa-apa yang kalian minta. Kasih tahu Musa, bilang kayak gitu, ya. Tuh, jadi jawabannya kayak gitu. Jangan ngomong banyak kali Musa, kasih bilang saja. Suruh mereka pergi ke suatu tempat, nanti di sana pada saat mereka sudah pergi akan mendapatkan sesuatu apa yang mereka minta, ya. Tuh, dikatakan fa inna lakum fihi ma sa'altum, akan dikasih sesuatu apa yang mereka minta itu. Minan nabat, apa tuh? Dari jenis tumbuhan-tumbuhan. Coba. Memang, ya, Bapak-bapak sekalian, kalau kita lihat, ya, negara Mesir memang tuh Pak, maaf aja, negara ini subur banget, ya. Yang namanya buah-buahan tuh, subhanallah. Kalau kita di sini tuh, ya, semurah-murahnya anggur berapa duit Pak sih? Lagi musim. Berapa? Taruhlah gocap ya. Ya, itu anggur yang asam apa yang manis? Asam tuh, kalau yang manis yang nggak ada bijinya nggak mungkin segitu. Paling murah cepet ya. Ya. Di Mesir tuh Pak, yang namanya anggur kalau lagi musim, mohon maaf saya bilang, anggur itu paling mahal 5.000 perak sekilo. Tapi manisnya luar biasa, ya. Jadi kalau saya dulu tuh lagi kalau dari Mesir pulang liburan, saya nggak bawa yang lain, saya bawa anggur aja. Saya tahu anggur mahal di kita, ya. 5.000 perak tuh Pak, ya. Rasanya luar biasa, kayak anggur yang memang nggak ada bijinya sana. Ya, ada yang gede banget, ada yang hijau, ada yang hitam tuh, ya, ada yang merah, ya. Ada yang asam, nggak ada yang beli dulu. Siapa mau beli anggur murah? Ya, itu dari anggur contohnya. Semangka apalagi, ya. Di sana yang kagak ada durian Pak, ya, durian tuh, ya. Kalau nyari durian di Mesir nggak ada, ya. Tapi kalau yang namanya buah-buahan, sayur-sayuran, subhanallah, murahnya luar biasa dulu, ya. Nggak ada, jangan gitu lah Pak, ya. Yang namanya gas tuh, ya. Gas kalau kita beli sekarang gas yang 3 kilo berapa harganya? 22, 21, 22 ya. Ya. Di sana tuh Pak, yang 12 kilo itu harganya cuma 2.500 kalau uang kita. Ya. Bapak beli aja bawa kemari gini, gas dulu. Nah 2.500 12 kilo, bayangin aja. Ya. Memang di sana dapat subsidi dari pemerintahnya, ya, diperhatiin rakyatnya tuh, ya. Tuh, listrik emang gak di kita. Ada masang 900, 450, 1.300, 2.200, ya kan? Kalau di sana enggak, listrik itu los aja. Los, nggak ada batasan-batasan kayak gitu tuh. Tapi bayarnya Pak murah banget, ya. Saya kalau lagi musim dingin kayak sekarang nih, itu rumah itu kan udah pakai lampu yang 1000 watt biar hangat rumah kita. Masih kurang hangat, saya beliin pemanas ruangan yang wattnya itu hampir 3.000 watt. Tuh, coba bayangin tuh, kalau kita pakai listrik 3.000 watt, tuh nggak berhenti non stop, kira-kira bayar listrik berapa gitu?
Kira-kira siapa coba? Ya, apalagi sekarang modelnya token. Ya, pasang listrik 3.500 pakai pemanas ruangan, baru 2 hari habis. Ya kan? Nah itu. Ya, sampai sekarang, iya, sampai sekarang masih itu. Ya, itu. Alhamdulillah, makanya tuh jangan heran kalau orang bilang katanya, kenapa kok orang kuliah lagi belajar berani nikah? Emang dia bisa nanggung hidupnya tuh? Karena biaya hidup sana murah. Ya, kayak saya buktinya saya lagi belajar nikah, sampai punya anak 3 kan? Ya, nyewa rumah murah, kebutuhan hidup juga di sana murah, enak tuh Pak. Ya, nggak khawatir. Ya, baik. Nah itu sekilas Mesir ya, dengan berbagai ya beragam makanan yang ada di sana tuh. Ya, tuh. Roti di sini roti paling murah berapa? 2.000 perak. Ya, kalau di sana tuh uang kita masih ada yang 50 perak. Kalau uang kita di sini, uang di sana paling kecil dulu kan malim. Malim. Malim itu 5 apa namanya 5 sen kalau kita bilang tuh. Ya, kalau uang kita 5 perak masih ada Pak roti 5 perak. Ya, sini ada roti 5 perak. Ada zaman dulu iya. Ya, bener rotinya Pak yang bulat tuh, tahu kan yang bulat, yang buat nampol orang juga lumayan tuh. Ya, 5 perak tuh Pak. Ya, jalan-jalan sekali-kali umroh, sekalian jalan ke Mesir dulu biar tahu nanti. Ya, mudah-mudahan dapat rezeki ya. Ya, bisa umroh sekalian ya tur ke Mesir, bisa berziarah ke makam siapa ya? Imamuna al-Imam Syafi'i. Karena makam Imam Syafi'i ada di sana di Mesir. Ya, nanti ke Luqmanul Hakim, ya ke Nabi Daniel, ya itu nanti. Mudah-mudahan ada rezeki nanti ya. Baik. Wa duribat ya ay ju'ilat, dijadikan alaihim bagi mereka itu ya azillah. Apa itu azillah? Kehinaan. Ya, wal hun sama dengan kehinaan, wal maskanah ya kesulitan. Ya, ai asalul faqri minas sukuni wal khizyi fahiya lazimatun lahum. Ya, yaitu berupa apa? Disebabkan karena apa? Ya, apa sih kalau kita bilang asalul faqri itu sebab yang biasa dirasakan orang-orang kalau lagi susah, benar-benar susah, itu Allah berikan kepada mereka itu. Ya, jadi bukan tambah mereka itu sejahtera, justru tambah Allah kasih apa? Susah. Yang sebelumnya mereka enggak merasakan susah tuh, ya. Padahal di sini dikatakan wa in kanu agniya, padahal mereka itu adalah orang-orang kaya, ya, luzumud darahim, ya, yang banyak memiliki harta. Ada enggak Pak orang kaya duitnya banyak tapi hidupnya enggak tenang, ada enggak? Ada enggak? Orang kaya duitnya banyak, istrinya banyak, rumahnya banyak, tapi hidupnya enggak tenang, ada enggak? Banyak. Ya, sama ke orang Bani Israel begitu. Ya, kenapa enggak tenang? Karena dia enggak pandai bersyukur. Tuh. Ya, kalau kita Pak duit segini aja kita tenang ya. Duit segini-gini tenang enggak? Tenang, apalagi duit Pak banyak, lebih tenang lagi. Ya, tuh. Ya, nanti orang Bani Israel tuh meskipun mereka itu duitnya banyak, hartanya melimpah, tapi Allah bikin dia itu sempit, susah hidupnya itu. Ya, orang Pak kalau semakin kaya justru bukan semakin tenang, orang tuh susah tidur. Ya, mikirin duitnya ntar nih, duit malam ini aman gak nih ya? Kan begitu. Ya, berarti orang nggak yakin kepada siapa? Allah yang akan menjaga. Artinya yakin aja, ngapain mikirin duit? Ya, sampai nggak bisa tidur. Tuh. Baik. Al-madrub lakin lisaktatihi, ya, disebabkan karena apa? Ya, zaliman ataupun ya kejahatan yang dia lakukan tuh. Wabau, ya, dan juga mereka roja'u, ya, mendapatkan bighadabin minallah, kemarahan yang sangat luar biasa dari siapa? Allah Subhanahu wa taala memang sangat murka kepada tuh orang-orang Bani Israel. Udah susah Allah benci. Ya, ibarat kata Pak, kita udah hidup miskin, apa itu? Kafir lagi. Ya udahlah. Ya, mendingan Islam kaya. Ya, daripada miskin kafir, susah tuh.
Ya, dunia sengsara, di akhirat ya belangsak kan gitu. Ya, mendingan jadi kita orang Islam tapi kaya. Ya. Tuh. Baik. Zalika ay ad-darb wal ghadab. Ya, itu merupakan suatu pukulan dan kemarahan yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel. Kenapa? Bi annahum, ya, karena mereka ay bisababi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka mengingkari, mereka mengkafiri bi ayatillah dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dipikir Allah nggak bisa kali, ya, mereka minta sesuatu Allah nggak kasih. Mereka pikiran mereka gitu kali, ya, ingin ngetes, coba sebenarnya pengen ngetes nih, Pak, bukan pengen minta makanan sebenarnya. Ini kan orang bengal nih namanya, ya, pengen ngetes doang, ya. Mereka pikir Allah nggak mampu, ya. Kita kalau pengen minta sesuatu apa-apa, Pak, minta sama Allah. Pengen punya mobil, minta sama siapa? Allah. Bangun malam, ya Allah kasih saya rezeki buat beli mobil gitu. Boleh gak? Boleh. Ya Allah saya minta rezeki buat apa? Buat bikin rumah baru. Bisa gak? Boleh. Ya Allah kasih saya rezeki biar saya bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah beserta istri dan anak-anak saya. Boleh gak? Boleh banget. Kita kadang gak minta sih, yang salah tuh. Ya, minta, kita mau punya apaan aja Pak, minta. Maaf ya, harus binikmah dulu. Saya pernah ngerasain benar-benar susah hidup dulu. Ya, pertama kali saya datang dari Mesir, terus terang mohon maaf ya, bukan saya cerita yang kurang baik. Nggak ada apa-apaan, saya datang dari Mesir, Pak. Ya, saya lagi diundang untuk kondangan. Ya, kondangan, ingat banget saya tuh. Kondangan di apa namanya tuh, gedung apa tuh? Yang di tempat apa nih yang di Menteng Dalam seberang? Bidakara. Ya, saya diundang di Bidakara untuk apa? Menghadiri ya pernikahan. Ya, saya diundang. Itu saya mungkin ya di antara para undangan yang datang, saya yang paling jelek bawa kendaraan. Ya, apa yang saya bawa? Motor Honda Bebek 800. Ya, pas lagi nanjak tuh motor, saya boncengan, mesin saya mogok tuh motor. Mati tahu tuh motor itu. Ya. Di situ saya minta, ya Allah, hidup susah amat kayak gini, malu-malu ini kondangan sampai mogok nih motor gitu kan. Orang pada pakai mobil cakep-cakep itu, ini motornya apa? Honda Astra 800 tuh kan. Tuh saya pakai mogok, minta sama Allah, ya Allah kasih rezeki, ya Allah biar bisa punya mobil, biar dakwah kemana-mana enak. Gak lama Pak, selang seberapa hari dari itu, ya maaf, saya punya duit hanya berapa ya? 5 juta waktu itu. Teman nawarin, Ustaz mau mobil gak? Mobil, siapa yang gak mau? Saya bilang, ya mau jual apa beli? Mau kasih? Saya bilang gitu kan, ya mau jual Ustaz, hehe, diketahui gitu kan. Jual, emang berapa ya? Berapa aja terserah Ustaz. Lah, berapa aja? Ya kan? Itu Anda bilang, Anda punya duit nih 5 juta. Kalau ente mau syukur, kalau enggak ya udah maaf dah. Ya, karena ini ada. Ustaz sini, uang yang Ustaz punya sini dah. Itu mobil ambil pakai aja. Coba. Emang ada mobil 5 juta, mobil Xenia tahun 2004 dulu saya beli pertama kali. Ada enggak? Ada. Yakin kita minta sama Allah pasti apa ya? Bakal dikasih. Ya. Kita kalau minta apa-apa itu yakin. Ya, kan Nabi bilang, "Qullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ya, mintalah kepada Allah dan yakin kalau Allah itu bakal apa? Mengkabulkan doa kita. Ya, Pak, Bapak pernah ngimpi gak bakal bisa pergi haji atau umrah? Gak pernah kan? Mungkin gak Bapak Ibu bisa pergi haji atau umrah? Bisa gak? Bisa. Kalau Allah punya kehendak, ya. Siapa? Kalau Allah panggil kita apa? Bisa. Ya, karena Allah ya memanggil orang atau hambanya untuk melaksanakan haji atau umrah itu memanggil orang yang dipanggil, bukan memanggil orang yang mampu. Ingat,
Allah memanggil hambanya untuk menginjakkan kakinya di dua tanah suci itu adalah orang yang dipanggil, bukan memanggil orang yang mampu. Ya, kalau Allah memanggil orang yang mampu, orang kaya nggak ada yang nggak umroh, nggak ada yang nggak haji. Ya, tapi buktinya banyak nggak? Duit orang banyak tapi nggak umroh, nggak ada nggak? Banyak. Kenapa ya? Karena mereka nggak dipanggil. Ya, nah kita nih bisa jadi tahun depan berangkat umroh semua, ya, atau haji. Kenapa? Karena kita termasuk kelompok, ya, orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah Pak, tukang sol sepatu naik haji, tukang bubur naik haji. Ya, ada orang nggak punya duit nggak apa-apa bisa haji, namanya haji kosasi. Kan gitu kan? Haji ongkos dikasih. Dia pernah ngimpi pergi haji? Kagak. Kenapa? Karena nih orang memang dipanggil oleh Allah. Dia mampu kan? Nggak mampu. Ya, karena Allah memanggil orang itu yang dipanggil, bukan memanggil orang yang mampu. Ya, kalau yang mampu banyak, ya, tapi nggak dipanggil, nggak bakal pergi haji. Dengan buat bikin kontrakan, ya, kata gitu. Ya, baik. Jadi, ya, tuh Allah berikan, ya, sedemikian rupa azab kepada orang-orang Bani Israel. Kenapa? Karena sebab ulah mereka ingkar kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, wa yaqtulunan nabiyyin. Ya, mereka juga dengan semena-mena membunuh para nabi. Jadi nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka, Pak, semua mereka habisin. Dibunuh. Ya, coba bayangkan Nabi Zakaria, ingat matinya kenapa coba? Ya, Nabi Zakaria meninggalnya itu saat Nabi Zakaria lari, ya, menghindar dari kejaran orang-orang Bani Israel, masuk ke dalam sebuah hutan. Ya, di hutan itu ada satu buah pohon yang besar. Jadi ada kayak semacam ada lubangnya tuh. Ini saking jahatnya nih orang-orang Bani Israel, itu pohon digergaji, ditahu situ ada Nabi ada Nabi Zakaria digergaji ya, bayangin tuh, Pak. Ya, kata Allah, kata makhluk yang di sekitar itu, ya, kalau engkau tidak menghentikan tangismu wahai Zakaria, aku akan tumpahkan di semua negeri yang ada orang Bani Israel sekarang ini. Aku sudah murka, ya, tapi dengan izin Allah, ya, Nabi Zakaria berhenti merintih kesakitan. Ya, kalau karena berhenti merintih kesakitan, akhirnya nggak jadi itu apa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, Pak, dibunuh kayak gitu, ya, digergaji, gergaji yang buat nebang pohon tuh ada kan, kayak gitu, ya, gimana nggak sakit coba? Ditahu sih ada siapa dalamnya, Nabi Zakaria, ya, anaknya juga Nabi Yahya sama, dibunuhnya dengan kejam, ya, tuh. Makanya jangan heran, Pak, orang-orang ulama-ulama sekarang banyak yang meninggal diapain? Dibunuh, dianiaya, diapain? Jangan heran, para nabi pun mereka meninggal itu memang takdir, ya, cobaan yang memang Allah akan mengangkat derajat mereka yang paling tinggi. Tuh, ya, udahlah mereka kafir membunuh para nabi-nabi, Pak. Karena nabi yang Allah utus orang Bani Israel itu tidak sedikit loh, Pak. Ya, banyak, ya, nabi-nabi itu. Nabi Isa aja dia nggak sendirian, ya, ditemenin sama 2 orang temannya itu, ya, tuh, ditambah lagi sekian orang, tetap mereka nggak mau apa, nggak mau beriman. Itulah orang-orang siapa? Orang-orang Bani Israel, ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Ingkar kepada Allah, membunuh para nabi, ya, bighairil haqq, tanpa sesuatu yang dibenarkan, ya. Jadi nggak benar lah bunuhnya itu. Memang bukan bunuh karena ada dalam peperangan contohnya, ya, kita membunuh orang dosa nggak, Pak? Dosa nggak? Tapi kalau membunuh musuh dosa nggak dosa. Kita lagi perang nih, ya, musuh kita bawa tembakan, dia lagi meleng, kita tebas lehernya, dosa nggak gitu? Agak, orang lagi perang, ya. Nah, yang mereka lakukan kepada nabi-nabi itu, termasuk Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, bukan dalam hal peperangan, tapi mereka karena apa? Ya, ketidaksukaan mereka kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi. Itu yang menyebabkan mereka itu apa? Ya, berbuat semena-mena. Ya, gitu.
Zalika bi annahum zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu Allah berikan kepada mereka lantaran asaw, ya, sebab kedurhakaan yang mereka lakukan, wa kanu ya'tadun, dan ya apa permusuhan yang mereka lakukan atau kebencian yang mereka lakukan, ayyatajawazunal had fil ma'asi. Mereka melakukan apa? Perbuatan maksiat yang berlebihan. Mereka berbuat dosa yang berlebihan atau yang semena-mena, ya. Wa karrarahu litta'kid, ya. Kata atau kalimat ini diulang dalam rangka untuk mempertegas apa? Bahwasanya memang yang namanya orang Bani Israel itu adalah orang-orang yang kurang pandai bersyukur dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan para nabi dan Allah Subhanahu wa taala menjadi murka. Tuh, ya. Jadi dari satu ayat yang kita baca ini, ayat 61, ya, inilah satu ibrah, ya, buat kita. Jadi ketika kita diberikan rezeki oleh Allah yang sedikit, syukurin dulu, ya, terima, ya, jangan kita dan kasih dikit ngeluh, dikit banget ya Allah, nggak banyak sekalian, tapi jangan, ya, yang dikit yang Allah berikan bisa jadi itu yang apa, yang terbaik. Ya, tuh. Karena Allah memberikan rezeki kepada hambanya itu bukan untuk apa ya? Ya, bukan untuk memenuhi kebutuhannya, bukan, tapi hanya untuk menyukupi apa yang dibutuhkan sekarang ini. Ya, kita kan yang paling enak Pak, punya duit itu pas-pasan. Ya, jangan banyak lah, pas-pasan aja. Ya, pas mau beli rumah punya duit kan begitu. Pas mau umroh punya duit kan gitu. Ya, itu enak tuh kayak gitu tuh, ya, syukurin, ya. Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kata Allah, pasti aku akan tambahkan, tapi kalian beringkar atau kafir, ingat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih, ya. Nah, Bapak sekalian, cukup satu ayat dulu yang kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.